Susi ini tumben pakai baju warna merah, Susi. Iya dong, kan hari ini mencerminkan pasar. Yang penting tidak mencerminkan portofolio kita ya. Oke. Iya, Susi ini kan kemarin IHSG ini kan ditutup hijau, tapi ditutup hijau itu kayak tipis banget gitu ya. Dan hari ini kayaknya kembali melakukan rally di akhir Juli ini. Bagaimana analisa Anda gitu? Ya, sebenarnya kalau hari ini kan hingga sesi 1 perdagangannya cukup kurang menggairahkan ya, karena memang terkoreksi lumayan dalam 0,7%, menurut saya sih wajar aja. Karena kalau teman-teman perhatikan sepanjang Juli itu kenaikan IHSG itu udah hampir 10%, 9% lebih. Jadi menurut saya wajar aja ketika ada penurunan. Ditambah lagi ya memang pekan ini sebenarnya kalau dari domestik itu masih sepi sentimen, tapi justru dari internasional ya, terutama dari tarif, dan kemudian nanti malam dini hari terutama akan ada hasil dari rapat FOMC, kemungkinan The Fed akan kembali menahan suku bunga. Nah tentu saja ini sebenarnya bukan kabar yang baik, makanya kalau kita lihat pasar Wall Street semalam juga memang terkoreksi ya, akhirnya pasar berkembang salah satunya Indonesia juga ikut terkoreksi. Harusnya IHSG memang harus terkoreksi dulu di level 7.500-an, dan itu karena hari ini kan kemarin sempat 7.600-an ya. Menurut saya sih wajar aja, menurut saya ini masih koreksi wajar kok, bukan ya koreksi gimana, karena menurut saya kan ini masih musim rilis laporan kinerja keuangan Sarah, dan dimana laporannya rata-rata terutama di komoditas sawit kemudian properti itu labanya naiknya luar biasa. Jadi harusnya bisa menjadi penopang IHSG di bulan Agustus nanti. Oke, ini Susi kita juga tahu ya bahwa IMF ini baru saja merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini sebenarnya menjadi sentimen positif juga apa gimana sih, Susi? Harusnya menjadi sentimen positif, tapi ternyata tidak bergerak hari ini. Karena menurut saya kemarin kan IHSG naiknya udah luar biasa sekali, jadi menurut saya sih wajar aja ada koreksi. Tapi sebenarnya ini adalah tanda baik untuk menjadi lampu hijau nanti di bulan Agustus, Sarah. Karena ketika IMF ini menaikkan dari proyeksi ekonomi kita jadi 4,8, sebelumnya kan 4,7. Ditambah lagi bukan hanya Indonesia, negara-negara besar lainnya Amerika Serikat, kemudian China yang mitra dagang terbesar kita juga, kemudian ditambah ekonomi dunia juga akan meningkat, yang tadi cuma 2,8% jadi 3%-an. Menurut saya itu sudah sinyal-sinyal baik. Ditambah lagi menurut saya semester 2 harusnya itu sudah musim-musim suku bunga itu lebih rendah, atau penurunan suku bunga itu akan kembali terjadi di BI dan juga di The Fed. Menurut saya harusnya IHSG bisa lanjut pesta pora hingga akhir tahun. Tapi kita menurut saya harus koreksi dulu ke level 7.300-an, kalau enggak level 7.400-an. Habis itu baru IHSG ngegas lagi. Karena menurut saya setiap ada kenaikan pasti harus ada penurunan terlebih dahulu. Ya, ini koreksinya masih wajar begitu ya. Masih tapi wajar. kalau misalnya kita lihat kan akhir-akhir ini kan sepertinya IHSG ini kan relatif cenderung sideways gitu ya. Ini sebenarnya menunjukkan pasar juga nggak sih kalau misalnya ada kejenuhan atau justru sedang konsolidasi sebelum naik begitu ya, seperti Susi tadi udah bilang gitu, sebelum gas lagi? Kalau sebenarnya kalau konsolidasi enggak ya, secara secondary trend itu sebenarnya masih bullish. Kalaupun nanti menurut saya sideways itu cuma sideways pendek ke level 7.400, 7.300-an ya, karena memang setiap trending bullish itu kan ada kenaikannya naik turun, dan itu terjadi saat ini memang secara secondary dan juga secara major trend dari IHSG. Menurut saya polanya harusnya seperti itu, karena masih ada beberapa sentimen yang memang akan menggerakkan pasar. Pertama dari optimisme penurunan suku bunga yang akan kembali terjadi, kemudian ditambah lagi laporan kinerja keuangan di semester 1 itu yang rilis nanti di bulan Juli Agustus itu rata-rata bagus-bagus dan sudah rilis semua, dan beberapa emiten itu sudah menunjukkan lampu hijau yang luar biasa. Makanya kemarin pergerakan IHSG yang biasanya terbantu sama saham Prajogo Pangestu, ketika sahamnya melandai, emiten lain justru menopangnya karena dari sisi kinerja keuangan memang terbukti bahwa mencatatkan kinerja yang cukup baik. Jadi harusnya dari tren suku bunga rendah ditambah lagi nanti ada insentif mungkin nanti akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo yang Juni-Juli sudah habis, siapa tahu nanti ada insentif lagi, ditambah kinerja keuangan di semester 1 yang akan rilis nanti di bulan Agustus, harusnya itu bisa menjadi penopang IHSG hingga akhir tahun. Nah ini kan sudah akhir Juli gitu ya, hari ini tanggal 30, besok tanggal 31, lusa udah Agustus gitu ya. Kalau Susi sendiri mungkin nggak sih sebenarnya IHSG ini bisa mencapai 8.000 mungkin di Agustus nanti? Kalau 8.000 di Agustus menurut saya sih enggak.
kayaknya Kenapa tuh? kecepatan gitu ya. Karena Oh. ini ISG harus turun dulu menurut saya dari 7.600 ke level 7.300-an, kalau enggak level 7.400-an. Karena memang setiap ada kenaikan harus pijakan dulu, harus ada pijak untuk dia naik lagi. Kenapa saya bilang nggak yakin di Agustus 8.000? Karena untuk naik 400 poin selama 1 bulan setelah kenaikan yang cukup tajam, menurut saya itu butuh effort yang luar biasa ya gitu. Jadi menurut saya harusnya mungkin masih bisa kalau udah turun ke level 7.300-an harusnya bertahan lagi di level 7.600-an, mungkin 7.700 sampai 7.800. 8.000 menurut saya bisa tercapai hingga akhir tahun. Jadi menurut saya bukan di Agustus, karena memang kita masih menanti juga kesepakatan tarif kita kan sebenarnya belum deal 100% ya. Memang sudah diterapkan 19%, tapi kan masih ada poin-poin lainnya yang istilahnya akan menguntungkan dari tarif berdagang antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Jadi 8.000 tuh mungkin, tapi nggak di Agustus gitu ya. Iya, kecepatan, jangan cepet-cepet lah. Santai-santai sejenak, yang penting tetap cuan. Nah, apa sih yang mungkin harus diwaspadai gitu ya? Ataukah mungkin orang-orang bakalan jadi profit taking nih? Karena kan sepertinya IHSG ini sudah makmur gitu ya sebulan terakhir ini. Menurut saya sekarang justru memang lagi musimnya taking profit gitu ya. Makanya kalau kita lihat pergerakan 3 hari ya, kalau kita perhatikan dari segi charting itu udah kurang menarik sebenarnya. Jadi menurut saya karena mengingat sudah mau ganti bulan gitu ya, kemudian juga nanti akan ada FOMC, ditambah lagi nanti di awal Agustus sudah ada data inflasi, ekspor impor, kemudian juga PMI. Jadi menurut saya sih wajar aja sih kalau ada asing taking profit, karena justru kalau nggak ada aksi taking profit sejenak itu justru menimbulkan kekhawatiran. Justru biasanya anjloknya bisa lebih dalam kalau kita berkaca pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi mendingan naiknya santai-santai, pelan-pelan, turun dulu, habis itu naik lagi perlahan, kan lebih enak gitu kan.